Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nusyabani dari kelas 4F dengan NPM 176. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas filsafat ilmu pendidikan Islam. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dalam Islam meliputi kebebasan, kesetaraan, keadilan, inklusivitas, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah umum, penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kebebasan dan partisipasi aktif kepada siswa untuk berpendapat, berdiskusi, dan mengembangkan potensinya tanpa takut didiskriminasi. Lalu juga, guru PAI dapat mendorong musyawarah atau dialog diskusi terbuka sebagai bagian dari proses pembelajaran, sehingga siswa terbiasa menyampaikan pendapatnya secara langsung. Lalu yang kedua, ada kesetaraan semua siswa. Mereka itu mendapat kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dengan tidak memandang latar belakang sosial dan juga ekonomi. Lalu yang ketiga, menekankan pembentukan karakter dan kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ada musyawarah dan pengambilan keputusan bersama, di mana guru, siswa, dan juga orang tua ini ikut serta dalam pengambilan terkait kegiatan belajar. Nah, lalu tantangan utama ini ada pada keaslian konten. Contohnya di zaman sekarang ini, saking banyaknya akses pembelajaran yang mudah diakses, itu juga bisa meningkatkan resiko tersebar luasnya informasi keagamaan yang tidak sahih atau menyesatkan. Guru dan sekolah harus meningkatkan literasi digital untuk memantau siswa-siswanya agar mereka itu tepat dalam mengambil keaslian konten. Jawaban dari nomor 2, sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Ibnu Khaldun ini memandang pendidikan sebagai proses bertahap atau tadaruj yang memperhatikan perkembangan akal dan adab dari peserta didik. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter melalui pengalaman hidup, bimbingan yang berkesinambungan, dan juga ia menekankan pentingnya metode bertahap, pengulangan, dan relevansi materi dengan tingkat perkembangan peserta didik, serta perlunya pendidik memahami potensi dan keunikan setiap anaknya masing-masing. Nah, sedangkan kalau kurikulum merdeka itu, dalam pembelajaran PAI menekankan pelajaran yang fleksibel, diferensiatif, berbasis proyek, serta penguatan karakter dan profil pelajar Pancasila, yang mana model seperti project based learning, discovery learning, dan pembelajaran diferensiasi memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan keterampilan dinilai secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka masing-masing. Nah, langkah-langkah praktisnya itu, yang tahap pertama kita bisa mengenalkan konsep dasar, yang mana guru memulai dengan materi PAI dasar seperti rukun iman, rukun Islam, atau kisah Nabi menggunakan metode ceramah yang interaktif dan diskusi kelompok kecil. Lalu tahap kedua kita juga bisa menggunakan penguatan dan pengembangan. Kita bisa mengajak siswa mendalami materi melalui diskusi khusus, tanya jawab, dan latihan soal. Lalu yang ketiga, kita juga bisa pembiasaan adab dan praktiknya. Kayak kita bisa melibatkan siswa dalam praktik proyek sosial seperti bakti sosial, kampanye kebersihan, serta penugasan yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Misalnya kita mengambil contoh rancangan pembelajaran itu bertema kejujuran dalam Islam. Kita bisa menggunakan pengenalan konsep kejujuran melalui kisah Nabi, lalu berdiskusi kelompok tentang pentingnya kejujuran di sekolah dan masyarakat. Lalu kita juga bisa membuat proyek kelas seperti membuat video ataupun drama tentang jujur di sekolah. Dan yang terakhir, kita bisa merefleksikan dan menilai sikap siswa melalui proyek yang berlangsung. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan sebagai upaya membentuk pribadi yang berakhlak mulia, bukan hanya cerdas tetapi juga bermoral. Pandangan ini sangat relevan menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Nah, relevansinya itu pertama tuh kita bisa mengambil dari pemahaman holistik. Integrasi agama dan sains memberikan pemahaman menyeluruh yang menghubungkan nilai-nilai spiritual dengan fakta fenomena dunia nyata, sehingga siswa tidak melihat agama dan ilmu pengetahuan sebagai hal terpisah atau bertentangan. Lalu selanjutnya kita bisa melihat penguatan karakter dan moral dengan pembelajaran yang mengaitkan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Siswa juga dapat
mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan secara mendalam dan relevan dengan konteks zaman sekarang. Lalu juga ada kontekstualisasi dan relevansi. Integrasi ini membuat pembelajaran lebih kontekstual. Misalnya, kita bisa mengaitkan ajaran agama Islam tentang menjaga lingkungan dengan ilmu pengetahuan tentang ekosistem, sehingga siswa bisa memahami pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari ibadah. Lalu untuk desain pembelajaran PAI di sini saya mengambil tema pembelajaran dengan menjaga lingkungan sebagai ibadah dalam Islam dan ilmu pengetahuan. Kita bisa menggunakan model pembelajaran integratif berbasis tema atau model integrated. Langkah-langkah pembelajarannya itu yang pertama pendahuluan. Guru membuka dengan diskusi singkat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kaitan dengan ajaran Islam, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Serta konsep ekosistem dalam ilmu pengetahuan alam. Lalu yang kedua kita mengembangkan materi. Misalnya di PAI kita bisa menjelaskan ayat dan hadis yang menekankan kewajiban menjaga alam dan sikap bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Sedangkan di ilmu pengetahuan alam kita bisa menjelaskan tentang menguraikan konsep ekosistem, dampak kerusakan lingkungan, dan cara pelestarian alam. Nah, kita juga bisa melakukan diskusi terpadu yang mana siswa diajak berdiskusi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan dalam menjaga lingkungan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Lalu kita bisa menjalankan kegiatan proyek siswa membuat kampanye, video, poster, ataupun foto edukasi yang bertema aksi-aksi bersih. Lalu yang terakhir kita melakukan refleksi dan penilaian. Guru memfasilitasi siswa dengan hubungan antara ilmu agama dan sains serta pengaruhan terhadap sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Nah, keunggulan dari desain ini tuh kita bisa mengembangkan pemahaman holistik dan karakter Islam secara seimbang, membuat pembelajaran relevan dan kontekstual, dan juga mendorong kreativitas dan kolaborasi siswa dalam menyampaikan masalahnya yang secara nyata. Lalu selanjutnya jawaban nomor 4, analisis pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pengembangan karakter siswa. Yang pertama, akhlak sebagai pondasi pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa guru harus memiliki akhlak mulia seperti ketenangan waro'ah atau menjaga diri dari hal-hal yang meragukan, tawadu dan khusyuk dalam mengajar. Sikap ini menjadi teladan bagi siswa sehingga mereka dapat meniru dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tawadu siswa terhadap guru itu yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada santrinya merupakan sikap rendah hati, tidak sombong, dan penuh hormat kepada guru. Sikap ini memudahkan siswa menerima ilmu dengan baik dan menjadikan proses belajar lebih efektif karena adanya rasa hormat dan kepercayaan terhadap guru. Lalu, pengembangan karakter melalui relasi guru dan siswa. Hubungan yang didasarkan akhlak mulia dan tawadu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Siswa belajar tidak hanya dari materi tetapi juga perilaku guru sebagai teladan moral. Hal ini juga membentuk karakter siswa yang sabar, hormat, dan bertanggung jawab. Lalu, penerapan nilai-nilai dan tawadu untuk mengatasi krisis guru di era modern, menanamkan integrasi dan keikhlasan guru, membangun sikap tawadu di kalangan siswa dan murid. Di sini penerapan nilai akhlak dan tawadu untuk mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Yang pertama kita bisa menanamkan integrasi dan keikhlasan guru. Guru harus selalu menyadari bahwa dirinya itu diawasi Allah gitu. Jadi dalam setiap tindakan, dalam setiap perlakuan, jadi mereka itu menjaga integritas dan keikhlasan dalam mendidik. Nah, ini juga bisa menjadi antidot bagi fenomena keteladanan yang menurun akibat sikap pragmatis atau kurangnya dedikasi. Lalu juga kita bisa membangun sikap tawadu di kalangan siswa dan guru. Dengan menanamkan sikap tawadu, siswa belajar menghormati guru dan proses pendidikan, sementara guru juga harus rendah hati dan terbuka terhadap kritik atau saran yang diberikan dari siswa. Nah, sikap ini itu memperkuat hubungan harmonis yang berkontribusi pada keteladanan yang nyata. Lalu kita juga bisa mengedepankan akhlak dalam kurikulum dan pembelajaran. Pendidikan karakter yang menekankan akhlak seperti sabar, waro, dan khusyuk harus diintegrasikan dalam pembelajaran PAI dan kegiatan sekolah sehingga guru dan siswa
masing-masing juga berperan aktif dalam membangun lingkungan yang beretika dan bermoral tinggi. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 5, pemikiran Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis yang menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan Hadis relevan dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam pada saat ini. Persis berupaya mengembalikan pemahaman Islam kepada sumber asli yaitu Al-Quran dan Hadis yang sahih dengan menolak praktik taklid buta dan campuran budaya lokal yang dianggap mengaburkan ajaran murni Islam. Nah, analisis pemikirannya itu yang pertama ada purifikasi dan kritis terhadap sumber ajaran. Ahmad Hasan menekankan pentingnya pendidikan yang membersihkan akidah dan ibadah dari bid'ah dan pemahaman yang keliru. Nah, ini tuh berarti kurikulum PAI perlu menekankan kajian kritis terhadap teks Al-Quran dan Hadis sehingga siswa tidak hanya menerima materi secara dogmatis tetapi juga memahami konteks dan validitas sumber ajarannya. Lalu juga berbasis dalil dan metodologi ilmiah. Pendidikan PAI menurut Ahmad Hasan harus menggunakan metode yang sistematis seperti berdiskusi, tanya jawab, ceramah, dan debat untuk menguatkan pemahaman siswa. Nah, hal ini itu sejalan dengan pendekatan pembelajaran aktif dan kritis dalam kurikulum merdeka yang mendorong siswa berpikir, analitis, dan mandiri. Lalu pemikiran Ahmad Hasan ini lebih tepatnya dikategorikan sebagai reformisme dalam pendidikan Islam, bukan konservatisme. Alasannya itu karena Persis dan Ahmad Hasan berusaha melakukan islah atau perbaikan dan tajdid atau pembaruan terhadap praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran asli Islam. Nah, mereka itu menolak taklid buta dan mendorong ijtihad serta pemurnian ajaran berdasarkan sumber premier. Mereka itu mengkritik tradisi yang sudah mengakar tanpa dasar dalil yang kuat dan mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis yang sahih dan secara ilmiah dan metodologis. Pendekatan ini itu membuka ruang dialog dan pembaruan dalam pendidikan agama sehingga bukan sekedar mempertahankan status konservatisme melainkan mendorong pembaruan pemikiran dan praktik keagamaan. Nah, Persis sebagai gerakan awal itu berdirinya dikenal sebagai organisasi pembaharu yang mengedepankan purifikasi ajaran Islam dan penolakan terhadap bid'ah secara taklid buta. Mereka menggunakan metode ilmiah dalam menelaah hadis dan syariat yang merupakan ciri khas reformisme. Lalu kurikulum PAI yang dilaksanakan oleh Ahmad Dahlan dalam pemikirannya menghendaki pendidikan yang dinamis dan kontekstual yang mengajarkan siswa untuk memahami Islam secara mendalam dan kritis, bukan hanya menerima tradisi secara pasif, tetapi juga sejalan dengan semangat reformasi pendidikan yang menyesuaikan ajaran dan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasar agama. Lalu yang terakhir juga, mereka itu menolak stagnan dan dogmatisme. Dengan menolak taklid buta dan mendorong ijtihad, pemikiran ini menolak stagnasi dan dogmatisme yang sering dikaitkan dengan konservatisme sehingga lebih condong ke reformisme. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 6 yaitu sintesis hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Ontologi dalam filsafat pendidikan Islam membahas hakikat atau esensi pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan manusia yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ontologi itu menjelaskan apa yang dipelajari dan tujuan pendidikan Islam, yakni pembentukan pribadi muslim yang utuh secara spiritual, intelektual, dan juga sosial. Sedangkan kalau epistemologi itu adalah sumber dan cara memperoleh pengetahuannya itu sendiri. Yang utama itu berasal dari Al-Quran dan Hadis serta ijtihad dan pengalaman. Epistemologi menentukan metode pembelajaran yang validitas pengetahuan sehingga pendidikan Islam bukan sekedar transfer informasi atau ilmu, melainkan juga tetap proses pemahaman dan pengalaman ilmu secara benar dan kontekstual. Sedangkan kalau aksiologi mengkaji nilai yang terdapat menjadi dasar dan tujuan pendidikan Islam seperti nilai moral, estetika, etika, dan religius. Aksiologi mengarahkan bagaimana
Pengetahuan yang diperoleh digunakan untuk membentuk karakter dan perilaku siswa agar berakhlak karimah dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, ketiga pilar ini sangat terkait dan melengkapi. Secara itu, ontologi kan apa yang dipelajari, sedangkan epistemologi itu menentukan bagaimana caranya agar mempelajari itu. Nah, kalau aksiologi itu mengarahkan kepada mengapa kita harus mempelajari itu. Jadi ilmu yang dipelajari diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, kalau analisis penggunaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan visi misi di studi pendidikan agama Islam ini, yang pertama landasan ontologis. Visi dan misi agama studi PAI harus berakar pada pemahaman bahwa pendidikan Islam itu bertujuan untuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Visinya kita bisa menceritakan cita-cita pembentukan pribadi Muslim yang utuh secara spiritual dan intelektual, sedangkan misinya menjabarkan upaya konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kalau dari landasan epistemologis, kurikulum dan metode pembelajaran dalam visi misi harus menekankan sumber pengetahuan utama seperti dalam Al-Quran dan hadis, serta metode pembelajaran yang kritis dan relektif, juga kontekstual. Program studi harus mengembangkan kemampuan siswa untuk mengkaji, memahami, dan mengaplikasikan ilmu agama secara ilmiah dan relevan dengan perkembangan zaman. Lalu kalau landasan aksiologis, visi misi harus menegaskan pentingnya pemahaman nilai-nilai moral, etika, dan estetika Islam dalam setiap aspek pembelajaran. Program studi harus berkomitmen dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki karakter mulia dan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Nah, contoh rumusan visi misi yang berbasis ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu kita bisa menggunakan visi menjadikan program studi pendidikan agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan karakter berbasis nilai-nilai Islam untuk mencetak pendidik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Misinya kita menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan pada hakikat pendidikan Islam, yaitu ontologi, untuk membentuk pribadi yang utuh. Lalu yang kedua, kita bisa mengembangkan metode pembelajaran dan penelitian yang berorientasi pada sumber ilmu Islam dan metode ilmiah ataupun epistemologi. Lalu yang ketiga, kita bisa menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan bertanggung jawab di sosial, atau bisa disebut juga aksiologi. Seperti itu. Lalu menjawab pertanyaan nomor 7, evaluasi konsep takdib dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional. Kesamaan tujuannya itu, tujuan pendidikan nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Konsep takdib sangat sejalan dengan tujuan ini, terutama dalam aspek pembentukan iman, takwa, dan akhlak mulia. Takdib dalam dimensi spiritual dan moral menekankan aspek pembentukan akhlak dan adab secara mendalam sebagai inti pendidikan, bukan sekadar transfer pengetahuan ataupun keterampilan. Pendidikan nasional juga menekankan akhlak mulia, tetapi takdib menambahkan dimensi pembinaan spiritual yang holistik dan berkesinambungan. Nah, konsep takdib Syekh Naqub Al-Atas ini sangat relevan dan komplement dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, terutama dalam aspek pendudukan iman, akhlak mulia, dan karakter. Dalam penyusunan RPPPAI, takdib dapat diterapkan dengan menekankan pembinaan akhlak dan adab secara holistik, integratif, dan kontekstual, sehingga pendidikan agama tidak hanya sebagai penguasaan ilmu, tetapi juga transformasi karakter siswa dengan insan yang beradab dan bertakwa. Nah, contoh penerapan RPP-nya itu, kita bisa merancang RPP tidak hanya untuk mengajarkan materi agama secara tekstual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai adab dan akhlak dalam setiap aktivitas pembelajaran, misalnya melalui refleksi diri, diskusi etika, atau praktik ibadah. Nah, pembelajarannya itu kita bisa mengambil materi yang disusun secara terpadu antara aspek kognitif, pengetahuan, afektif atau nilai dan sikap, dan psikomotorik atau praktik ibadah dan akhlak, sesuai prinsip takdib yang menekankan pembentukan manusia seutuhnya. Lalu,
Guru juga menggunakan metode seperti ceramah yang interaktif, tanya jawab, studi kasus, dan kegiatan proses sosial yang menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial siswa. Lalu penilaian tidak hanya pada aspek kognitif, tapi juga ada perubahan sikap dan perilaku siswa sebagai indikator keberhasilan takdim. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah rancangan model pembelajaran interdisipliner yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dan ilmu sosial. Misalnya itu sosiologi ataupun ekonomi. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Landasan pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam, khususnya tauhid sebagai landasan utama, sehingga ilmu sosial tidak dipandang terpisah dalam ajaran Islam, melainkan diperkaya dan diarahkan oleh nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu duniawi dengan mengacu pada prinsip keesaan Tuhan atau tauhid sebagai sumber kebenaran mutlak. Tujuan modelnya itu membentuk kepemahaman holistik yang menggabungkan aspek spiritual, moral, dan sosial. Lalu mengembangkan kemampuan analisis sosial ekonomi siswa berdasarkan nilai-nilai agama dan mendorong sikap kritis dan aplikatif dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi dengan landasan agama. Nah, struktur model pembelajarannya itu misalnya kita mengambil tema keadilan sosial dan perspektif Islam dan sosiologi atau etika ekonomi Islam dan dampaknya dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, pendekatan pembelajarannya kita bisa menggunakan tematik ataupun proyek. Di sini siswa memahami konsep keadilan sosial dari perspektif PAI, nilai-nilai Al-Quran dan hadis, dan konsep keadilan sosial dalam sosiologi atau ekonomi. Nah, diskusi interdisiplinernya, guru bisa memfasilitasi diskusi yang mengaitkan prinsip tauhid dan akhlak Islam dengan teori sosial atau ekonomi yang relevan. Lalu studi kasusnya kita bisa mengambil analisis kasus nyata terkait ketimpangan sosial atau praktik ekonomi yang tidak etis, kemudian merumuskan solusi berdasarkan ajaran Islam dan ilmu sosial. Lalu metode dan medianya kita bisa menggunakan metode ceramah interaktif dan tanya jawab. Lalu medianya kita juga bisa menggunakan multimedia, video, artikel ataupun apa yang menampilkan isu-isu sosialisasi ekonomi kontemporer. Lalu proyek kelompok untuk membuat kampanye keadilan sosial atau ekonomi beretika di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Nah, evaluasinya kita bisa mengambil penilaian kognitif, penilaian efektif, dan penilaian psikomotorik. Contoh pengimplementasian temanya itu, kalau misalnya di PAI kita bisa menggunakan konsep keadilan dalam Islam yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 dengan hadis tentang keadilan. Lalu dalam sosiologi kita bisa mengambil teori keadilan sosial, stratifikasi sosial, dan dampaknya pada masyarakat. Dan di integrasi kita bisa mengambil diskusi bagaimana nilai Islam dapat menjadi landasan etika sosial dan solusi terhadap ketidakadilan sosial. Nah, kesimpulannya, model pembelajaran interdisipliner ini mencerminkan semangat islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi dengan integrasi nilai-nilai tauhid dan moral Islam ke dalam kajian ilmu sosial. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman bagi siswa, tetapi juga membentuk karakter yang menjunjung sikap sosial yang berlandaskan agama, sekaligus meningkatkan relevansi pendidikan dengan tantangan sosial kontemporer. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.